Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari rekan pengelola BUMDes di mana kemarin ya? Pasangkayu kalau nggak salah, di Kabupaten Pasangkayu. Itu ceritanya sudah menggunakan laba. Jadi dia punya laba tapi diambil untuk belanja. Nah, kemudian di saat bagi hasil, nah dia kan harus membagikan labanya, sedangkan labanya sudah dipakai duluan. Nah, itu sebenarnya mudah ya cara input dalam aplikasi kita, yaitu istilahnya itu adalah laba ditahan. Pendapatan kita itu kita sisihkan dulu untuk tidak dibagikan atau dijadikan modal ya. Misalnya kita beli aset 10 juta, berarti kita kan sudah nggak punya uang ya di kas. Kemudian dari aset itu kita dapat keuntungan, misalnya dapat laba, atau di yang seperti ini biasanya di jasa sewa. Misalnya beli peralatan 10 juta, disewakan dapat 1 juta. Nah, itu dianggap labanya. Ya benar, itu memang labanya, pendapatan itu adalah labanya. Kemudian dari laba itu dibelanjakan dulu. Nah, ketika akan bagi hasil ternyata nggak ada uangnya, karena uangnya udah dipakai. Padahal di bagi hasil ada catatan labanya. Nah, itu kan labanya secara tertib harus diambil dulu. Ya, istilahnya menjadi laba ditahan atau mengambil laba dijadikan modal gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung coba aja ya. Kita coba di halaman perdagangan. Nah, misalnya kita punya modal dulu di kas masuk, punya modal. Ya, misalnya tanggal 22 di kas BUMDes, klik tambah sebagai apa? Sebagai modal. Nah, sebagai modal BUMDes gitu ya. Misalnya penyertaan modal desa. Nah, berapa? Misalnya 10 juta. 10 juta, ditambah, kemudian simpan. Nah, ini kita sudah punya modal 10 juta. Uangnya dari mana? Ada di kas, sebagai apa? Sebagai modal gitu ya. Nah, ini kita lihat neracanya seperti ini. Nah, kita sudah punya uang di kas 10 juta sebagai apa? Sebagai modal. Nih, modal BUMDes. Nah, kemudian kita punya juga pendapatan misalnya. Nah, di kas masuk kita ada pendapatan, nanti itu akan menjadi laba ya. Nah, ini akan menjadi laba. Di kas BUMDes juga misalnya ya, klik tambah, ini pendapatan. Nah, misalnya pendapatan apa pendapatan lain-lain gitulah. Nah, misalnya pendapatannya misalnya 5 juta ya. Nah, klik tambah dan kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, kita sekarang punya uang 15 juta. Nah, 15 juta di kas kita. Itu didapat dari mana? Dari modal atau dari penyertaan modal itu 10 juta dan dari laba 5 juta. Kita sekarang sudah punya uang 15 juta gitu ya. Jadi uangnya itu terpisah gitu loh di antara modal dan laba ya. Tapi uangnya jadi satu, sama-sama di kas. Nah, kadang-kadang kan orang ada yang belanja kok di saldonya minus. Ya, itu berarti minusnya dari mana? Berarti dia pakai uang yang lain gitu. Misalnya ini ya. Ini di kas BUMDes kita sudah punya uang 15 juta. Itu dari modal dan dari laba. Kemudian kita belanjakan misalnya. Nah, dibelanjakan di kas keluar. Untuk beli perlengkapan atau misalnya ya. Nah, dibelanjakan. Diambil dari mana? Dari kas BUMDes tentunya. Uang yang kita pegang itu. Buat beli perlengkapan. Nah, ini misalnya belanja apa gitu ya. Ini nilainya 12 juta. Kita belanjanya 12 juta gitu. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, ini di kas BUMDes kita tinggal 3 juta. Ya. Tapi uangnya tentunya ngambil dari laba yang 2 juta kan. Nah, karena tadi modal BUMDesnya cuma 10 juta. Nah, sekarang kita tinggal kasnya tinggal 3 juta. Berarti tentunya yang 2 juta diambil dulu. Dari laba, ngambil laba dulu.
Nah, nanti ketika akan dibagikan, dibagi hasil. Nah, ini kan kita bagi hasilnya kan laba bersih ini. Laba bersih berkurang karena beban ketika kita membayar karyawan misalnya, nah itu akan mengurangi laba. Nah, itu yang akan dibagikan laba bersihnya. Kalau ini kan kita masih mencatatkan laba 5 juta, sedangkan di kas kok hanya ada uang 2-3 juta. Berarti uang yang 2 jutanya sudah dipakai duluan. Nah, ketika kita akan membagi ini kan bingung ya nanti. Betul gitu ya. Nah, ini yang mempengaruhi laba itu nih, misalnya kas keluar. Ya, ini kita contohkan ya, bebannya ya, kita tambah untuk bayar karyawan misalnya. Diambilkan dari kas BUMDes. Nah, ditambah. Nah, ini menjadi beban. Nah, ini misalnya beban apa? Beban operasional lah misalnya. Bayar kru misalnya atau bayar tenaga. Misalnya 1 juta nih bayarnya. Tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kita lihat pengaruhnya di neraca. Nah, uang kita tinggal 2 juta. Karena yang 1 juta, yang tadi 3 juta itu buat bayar tenaga 1 juta. Berarti sekarang tinggal 2 juta. Uangnya sudah dikeluarkan ya. Nah, itu akan mempengaruhi laba. Nah, beban itu akan memotong laba. Sedangkan modalnya tetap utuh nih. Labanya berkurang 4 juta. Nah, ketika kita akan bagi hasil, kita harus membagikan yang 4 juta. Tapi uangnya tinggal 2 juta nih, bingung nggak kira-kira kan gitu. Nah, ini kita misalnya di bagi hasil. Ini tambah. Kapan akan bagikan? Misalnya tanggal 22 ini dibagikan cek. Kita harus ada laba sekian. Nah, tapi duitnya kok tinggal 2 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, itu harus kita sesuaikan dulu uangnya. Karena kita sudah ngambil 2 juta dulu untuk tambahan modal. Jadi kita harus keluarkan dulu dari pendapatannya. Caranya dengan penyesuaian kas. Kita dengan menu penyesuaian kas atau jurnal umum gitu ya. Jurnal umum penyesuaian. Nah, kita klik tambah. Kita keluarkan dulu dari labanya yang 2 juta itu. Nah, kita keluarkan dari pendapatannya. Karena pendapatannya yang dikurangi ya. Nah, tadi dapat dari mana? Dapat pendapatan lain-lain. Nah, kita kurangi. Ini misalnya digunakan untuk modal. Atau apa keterangannya gitu ya. 2 juta. Nah, seperti ini. Dan klik tambah. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam kelompok modal. Atau kita bisa istilahkan itu ke laba ditahan. Nah, kita cari. Kalau belum ada ya kita bikinkan ya, laba ditahan. Kalau enggak bisa dimasukkan di modal juga. Nah, kita masukkan modal dulu enggak apa-apa. Tambahan modal dari laba gitu ya. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di neracanya. Itu juga sama aja sebenarnya dengan laba ditahan. Hanya posisinya dijadikan modal gitu ya. Bisa juga sih ditaruh di kelompok laba ditahan. Digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk modal. Sama-sama masuk ke dompetnya yang sama. Nah, ini tetap nih 2 juta, nggak mengurangi ini. Karena tadi yang kita buat belanja 12 juta ditambah untuk bayar tenaga 1 juta gitu ya. Tinggal 2 juta. Nah, ini tetap kita punya perlengkapan 12 juta. Nah, ini 14 juta karena kita sudah bayar tenaga menjadi beban. Nah, ini sekarang dipindahkan. Yang tadinya kita punya modal 10 juta. Sekarang modalnya dari 12 juta. Diambilkan dari mana? Dari laba. Labanya dipindah ke sini. Nah, gitu ya, dijadikan modal. Itu kalau dimasukkan di kelompok modal. Tapi kalau diletakkan di laba ditahan juga bisa. Nanti ininya nggak terpengaruh, kasnya nggak terpengaruh. Kasnya tetap 2 juta. Oke ya, langkah yang itu kita coba, kita ganti. Nah, ini misalnya yang dimasukkan ke modal. Nah, ini kita hapus. Coba kita letakkan di laba ditahan. Nah, sama, dikeluarkan dari pendapatan tadi. Dikeluarkan dari pendapatannya. Dikeluarkan dulu ya, biar tidak tercatat menjadi pendapatan gitu ya. Pemindahan laba untuk modal misalnya. Atau sebagai laba ditahan gitu ya. Nah, jumlahnya 2 juta. Kita cari. Akun kreditnya ini kita bisa masukkan ke kelompok laba. Nah, laba ditahan. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita cek lagi ya di neraca. Jadi intinya
uangnya dikurangkan dari posisi pendapatan, diletakkan sebagai laba ditahan menjadi modal gitu ya. Uangnya tetap ada di kas BUMDes nih. Nah, ini kan nggak kepengaruh, uangnya tetap ada di kas BUMDes. Hanya sekarang memindahkan saja. Nah, modal BUMDesnya 10 juta, laba berjalannya tinggal 2 juta, kemudian laba ditahannya 2 juta. Nah, 2 juta ini yang ada di dalam kas gitu ya. Uangnya ada di sini. Seperti itu ya. Jadi walaupun ini ada di posisi yang berbeda, tapi dia di dalam satu kas gitu ya. Misalnya ini duit didapat dari A, ini duit didapat dari B, ini duit didapat dari C, diletakkan di dalam satu kotak. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa cek nih. Kita bisa cek di buku besar kasnya misalnya gitu. Coba di kas BUMDes. Nah, ini ya, dari tanggal kapan sampai kapan. Oh, ini enggak terbatas tahun, ini dari kapan pun gitu bisa. Nah, penyertaan modal desa 10 juta, dapat pendapatan 5 juta, kemudian untuk belanja 12 juta, untuk bayar tenaga 1 juta. Di kasnya tinggal 2 juta. Ini kalau kas minus, posisi saldo kas itu sebenarnya nggak bisa minus. Minimal 0, karena sama. Kalau sampai minus berarti ngambil uang pribadi untuk belanja itu. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian cara memindahkan atau ngambil laba duluan, dijadikan modal agar nanti ketika waktu bagi hasil kita tidak membagikan sesuai laba yang kita peroleh, tapi sesuai realitas yang ada atau laba yang sudah diambil itu. Nah, ini tinggal 2 juta seperti itu ya. Jadi intinya uang yang ada di kas itu sumbernya bisa dari berbagai tempat ya. Ini kita lihat di neraca. Nah, jadi uang yang ada di kas itu bersumber dari sini. Nah, bisa dari modal BUMDes, laba berjalan, nah, seperti itu ya. Nah, ketika modalnya habis, kita punya laba, itu tentunya belum minus. Tapi ketika total ini misalnya sekarang 12 juta, tinggal 2 juta tadi, terus buat belanja lagi. Nah, ini misalnya kita belanjakan lagi ya. Kita belanjakan lagi. Uangnya tinggal 2 juta nih, tapi kita beli sesuatu kok sampai lebih gitu kan lucu, harusnya nggak bisa kan gitu ya. Berarti kita ngambil uang, misalnya ini untuk beli perlengkapan lagi misalnya. Ini belanja apa? Nah, ini maksimal kita kan harus belanjanya juga 2 juta, kalau kita belanja 3 juta. Nah, simpan dananya. Kita lihatin neraca. Nah, kan nggak mungkin uang kita ngambil dari mana? Kita kecuali hutang gitu ya. Nah, nih, kita sekarang sudah punya perlengkapan 15 juta. Nah, ini jadi minus 1 juta. Kan kita dari mana duitnya minus itu? Ya. Kan nggak, harusnya sih nggak mungkin terjadi. Nah, yang bisa minus itu adalah laba. Laba bisa minus karena dikurangi beban yang lebih. Itu bisa minus. Jadi misalnya kita punya laba nih tinggal 2 juta nih. Kemudian kita punya beban 3 juta. Berarti kan akan minus 1 juta. Nah, kalau ini kita buat belanjanya kelebihan dari uang yang kita pegang. Kita cuma megang 2 juta kok belanjanya 3 juta. Berarti kita nombok dulu pengurusnya. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian ya, semoga bisa dipahami. Intinya kas itu sumbernya bisa dari modal dan pendapatan. Nah, nanti berkumpul jadi satu uangnya. Ini juga bisa dipisah-pisahkan. Sebenarnya uangnya kan tetap dipegang jadi satu, hanya posisinya aja yang dipisah-pisahkan. Oke, demikian ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat tentang kita bagaimana mengambil laba dulu untuk belanja. Itu juga harus dicatat supaya ketika kita tidak bingung waktu ada bagi hasil, karena ketika kita akan bagi hasil kok uangnya nggak ada, itu berarti uangnya sudah dipakai untuk belanja, dijadikan modal dulu gitu ya. Oke, demikian, salam BUMDes sukses.